Oke, jadi topik hari ini kita nanti saya ajarin yaitu tentang grup kamera rendering. Rendering ini nanti simple rendering juga ya, jadi nggak terlalu detail. Kita hanya render, kemudian ke bagaimana untuk menyimpan gambar yang dirender. Kemudian kita akan create simple interior. Jadi simple interior nanti ini dari objek-objek tools yang paling sederhana, yaitu tools standar, standar tools, standar object sama extended object. Nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, di minggu ini nanti sudah keluar tugas 3A ya. Nanti ada 3 tugas ya, 3A, 3B, 3C. Nah, tugas itu tujuannya adalah untuk membuat kalian istilahnya itu belajarnya terstruktur gitu ya. Jadi nggak langsung ada tugas besar kemudian kalian langsung dapat pressure yang besar gitu, enggak. Nanti jadi ini nanti diawali oleh tugas yang ringan dulu, kemudian tugas yang kedua lebih agak berat, kemudian tugas yang ketiga gimana kita ngerender eksterior. Nah, di tugas 3A ini kita start hari ini ya, Senin 18, maaf ya, Senin 19, mohon maaf ini salah ya. Startnya Senin 19 April 2021. Nanti dikumpulkan minggu depan seperti biasa, durasinya 1 minggu. Dikumpulkan, semoga saya betul, maaf, dikumpulkan tanggal 26 ya. Nanti saya ganti. Tepatnya jam 3. Nah, kalian harus membuat sebuah interior, fungsinya bebas. Kalian boleh memilih sebagai ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, apa aja. Mungkin bisa ruang kerja dan sebagainya. Persyaratan tugas, uh, tugas dikerjakan mandiri, buat semenarik mungkin, karena penilaiannya harus menarik. Kemudian objeknya adalah harus ada dinding, harus ada lantai, harus ada plafon, dan harus ada perabot ya. Dikerjakan dari standar primitif sama extended primitif, ukuran tidak detail, jadi bebas. Jadi di sini ukurannya tidak detail. Kemudian file yang dikumpulkan nanti harus ada 2. Yang pertama adalah file 3D Max, itu adalah file proses, dan yang kedua adalah file hasil rendering, yaitu file JPEG. Jadi ini harus ada, karena kalau salah satu nggak ada akan mengurangi nilainya cukup banyak, karena dua-duanya sangat penting. Yang pertama file prosesnya, dan yang kedua file hasilnya. Nah, kemudian kira-kira seperti apa sih interior yang kalian buat nantinya? Ini contoh ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah contoh simple interior yang dibuat oleh uh, angkatan-angkatan sebelumnya ya. Ini saya jadikan contoh seperti ini. Jadi seperti ini ya, terlihat ruangannya. Kalau di sini bikinnya ada 2, di ruang keluarga sama ruang tamu, bahkan dapur pun dibuat juga. Atau kalian bisa membuat seperti ini contohnya, hanya membuat ruang keluarga seperti ini. Nah, ini boleh ya. Jadi kalian jadikan ini sebagai sumber, apa namanya, sumber inspirasi kalian. Nah, boleh nggak Bu kalau bikin ruang tidur? Boleh, silahkan. Asal jangan terlalu sederhana ya. Nah, persyaratan yang penting juga adalah ini harus ada bukaan. Jadi harus ada bukaan. Bukaannya boleh seperti ini. Ya, ini juga, ini kan ada bukaan ya. Atau bukaannya boleh lebar seperti ini. Jadi ini bukanya lebar satu jendela, atau kalian boleh bukaan seperti. Jadi ini harus ada ya. Ini nanti saya share di grup seperti biasa beserta tutorialnya. Nah, untuk kali ini nanti untuk supaya bisa mengerjakan target tugas SAA 3A, nanti saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana caranya, dan contohnya adalah ruangan yang di sini. Oke. Nah, sekarang di 3D Max itu secara otomatis view-nya terdiri dari 4 perspektif, front, top, left ya. Kemudian ada yang namanya grid. Jadi ini grid ini sama dengan AutoCAD, ada gridnya ya. Untuk on off grid kalian ketik G. Jadi kalau pindah itu tinggal kursornya letakkan di posisi view mana, klik kiri, ketik G. Jadi G itu adalah on off grid. Seperti ini.
Oke. Kemudian di bawah ini namanya keyframe. Keyframe ini kalau kita akan membuat animasi. Kemudian di kanan yang bawah ini ada navigation. Jadi navigasinya itu bisa kalau mau satu ya, satu view aja atau kembali lagi ke 4 view. Kemudian untuk create itu kalian ke comment panel. Jadi di 3D Max itu ini adalah comment panelnya. Ada geometrik, dua dimensi, lighting, kamera, helper, dan sebagainya. Nanti yang sering digunakan adalah create dan modify. Oke. Nah, itu. Kemudian untuk membuat objeknya ini ada untuk tugas 3A ini kalian harus menggunakan objek standar primitif dan extended primitif. Saya ulangi lagi bagaimana cara membuat standar primitif. Klik kiri. Ya. Di standar primitif ini untuk versi yang baru ada yang namanya text plus ya, tapi di versi lama ini sama, persis sama. Ada box, ada cone dan sebagainya. Jadi kecuali text plus yang lainnya sama dari versi-versi yang lama. Misalnya untuk membuat box. Oke. Kita bisa create box itu dari posisi top atau dari posisi perspektif. Kalau dari posisi top biasakan kursornya di sini ya, klik kiri tahan, lepas ya, kemudian geser ke atas. Kursornya klik kiri. Nah, kemudian untuk apa namanya? Navigation zoom in zoom out ini sama dengan AutoCAD ya, zoom in dengan slider di tengah itu ya, di mouse tengah zoom in zoom out. Terus kalau diklik kiri tahan pen ya, double klik di tengah 2 kali sama dengan zoom, maaf ini bukan zoom extend ya, ini. Kemudian kalau untuk memutar itu bisa menggunakan view cube ya, atau kalau menggunakan mouse sama keyboard itu kalian tekan alt ya, altnya ditekan, kemudian slider yang tengah, mouse di bagian tengah itu klik kiri, jadi ini bersamaan. Ini nanti kita bisa memutar ya, hati-hati ya, kalau di AutoCAD kan kita tekan kontrol ya, kontrol gitu ya. Nah, kalau ini tekan alt pada keyboard berbarengan dengan slider yang ada di uh, mouse di bagian tengah ya. Oke. Oke, sebentar. Kenapa kepala saya merasa pusing? Semoga bukan gempa. Oke. Ya, Pak. Iya, betul ya, Pak. Gempa, enggak kan? Enggak kok, Bu. Saya gempa. Gempa kemarin itu, iya, pusing saya. Iya, Kayak saya salah paham. Saya kira kepala saya pusing, ternyata gempa. Saya baru sadar. Oke. Ya udah agak deg-degan sekarang. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau tekan tengah ini adalah pen, zoom in, zoom out, tekan alt ya, tekan alt pada keyboard, kemudian tekan. Nah, ini untuk memutar. Ya, ini hampir sama persis dengan AutoCAD ya, kecuali tekan alt-nya. Itu. Kemudian untuk mengaktifkan setting ini ya, ini kalian tekan F3. Jadi F3 ini on off-nya setting. Ya. Kalau kita ke front F3, ini F3, F3 ya. Kalau matikan juga F3 lagi. Nah, kalau kalian mau menampilkan garisnya itu F3 dan F4. Nanti akan muncul garisnya ini. Jadi ini F3 ya, F4 itu yang muncul garisnya ini. Nah, itu pengantarnya. Nah, ini sudah saya berikan di minggu kemarin tapi saya review lagi ya. Oke, kita coba untuk ya. Oke, kita coba untuk bikin cone. Saya bikinnya dari sini aja. Klik kiri tahan, lepas, geser ke atas, klik kiri,
kemudian geser ke arah bawah kursornya. Kemudian spare, ya. Kemudian geosphere. Geosphere ini bedanya adalah di ininya, ya. Jadi di wireframe-nya berbeda. Kalau ini adalah geosphere, ini adalah spare. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Silinder di kiri, tube di kiri, lepas, geser mouse-nya ke arah atas, klik kiri, kemudian geser ke atas, klik kiri. Torus, torus itu adalah donat ya. Maaf. Ya. Kemudian piramid, ya. Teapot. Nah, ini teapot. Dan plane. Plane itu adalah permukaan yang seperti ini. Jadi dia tidak ada ketebalan. Dia hanya satu lembar, itu adalah plane. Ya, seperti ini ya. Ini kategori dari standar primitif. Nah, oke. Nah, setelah itu untuk selection, ini bisa pilih satu persatu. Kemudian bisa pilih cross, window, ya, atau by name. By name itu ini ya, select by name, atau ketik H. Jadi kalau kalian ketik H, ya ketik H, nanti akan muncul objek-objek ini dan kita bisa pilih berdasarkan namanya. Misalkan kita pilih plane. Kita pilih plane ya. Oke. Nanti yang terpilih adalah plane. Nah, kita bisa delete misalkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketik H itu seperti kalau di AutoCAD itu layer, kita menampilkan layer gitu. Jadi ketik H, kita bisa pilih objeknya. Oke. Kemudian kita bisa delete. Seperti itu. Jadi ini adalah standar primitif. Kemudian kita ke extended primitif ya, extended primitif. Nah, extended primitif ini beda lagi. Oke, misalkan ini Hydra. Klik kiri tahan, geser, kemudian torus. Ya, kemudian mouse-nya digeser, baru klik kiri lagi. Chamfer box, perhatikan ya chamfer box. Klik kiri, lepas, geser ke atas, klik kiri, kemudian geser lagi ke atas supaya ujungnya dia ada lengkungnya. Nah, itu adalah chamfer box. Kemudian chamfer silinder ini sama, klik kiri, lepas, geser ke atas, klik kiri, kemudian mouse-nya digeser ke atas. Ya. Oil tank, kapsul, spindle, ya, gengon, oke, sini saya tunjukkan gengon, ring wave, ya, seperti ini, house, ya, ini yang house, bris, nah, ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalian cobain semuanya satu persatu. Nah, dari objek-objek ini nantinya kita akan membuat interior yang sederhana atau simple interior. Tujuannya adalah supaya kalian familiar dengan program yang baru, terbiasa dengan program yang baru, kemudian kliknya bagaimana, mouse-nya gesernya bagaimana. Oh ya, di 3D Max ini untuk mengakhiri perintah itu adalah escape, jadi bukan enter. Jadi misalnya kalau saya bikin sebuah ini ya Hydra. Oke, Hydra ini kan masih aktif kan? Nah, untuk menonaktifkan Hydra maka kalian tekan escape. Ya, jadi kalau kita pilih chamfer box,
Kemudian ini kan masih aktif perintahnya, jadi tinggal di escape. Seperti itu. Oke, nah jadi ini nanti kalian coba-coba dulu extended primitive ya sama standar primitif sebelum kalian create interiornya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di 3D Max itu setiap objek itu mempunyai data. Jadi misalkan ya, saya pilih Hydra. Ini kan Hydra. Perhatikan, kalian pilih Hydra, kemudian pilih modify ya. Nah, di modify ini parameter ya, ini kalian bisa ganti. Ini ada star. Kalau saya zoom seperti ini ya. Star. Nah, ini Hydra. Tadi Hydra jadi tetra. Ini kan tetra, cube ya. Dodec seperti ini, star. Nah, caranya adalah seperti itu. Jadi setiap kita pilih misalkan kalian lihat ini adalah teapot, kalian pilih teapot, modify. Nah, di modify ini nanti ada data, ada yang namanya parameter. Jadi ini bisa besar dan kecil, segmennya bisa ditambahin atau dikurangin. Seperti ini ya. Ini segmennya ya. Kemudian di teapot ini ada teapot part. Jadi kalian bisa hilangkan tutupnya, hilangkan apa? Ini juga hilangkan handle-nya, dia jadi mangkok. Jadi tidak perlu bikin mangkok. Hanya dengan bikin teapot, kemudian teapot part-nya kita bisa on off. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti langkah awal mungkin supaya kalian familiar dengan 3D Max, kalian coba bikin apa namanya objek-objek yang ada ini. Ya, oke. Jadi ini adalah user interface dulu awal dulu sebelum kita create. Nah, sekarang kita akan bikin interiornya. Yang pertama adalah kalian saya bebaskan untuk ukuran. Jadi di sini tidak ada ukuran yang pasti seperti AutoCAD ya. Di sini kita bebas menggunakan ukuran berapapun. Oke. Yang pertama adalah kita akan bikin sofa. Bagaimana cara bikin sofa? Untuk bikin sofa kita gunakan extended primitive. Ya. Kemudian pilih chamfer box. Oke. Setelah itu pilih di posisi top klik kiri tahan, lepas, geser ke atas, klik kiri, kemudian geser ke atas. Ya. Setelah itu dari navigation di bawah ini supaya objeknya terlihat semua, perhatikan di sini ada zoom all dan zoom extend all. Di sini kita pilih zoom extend all, kalian klik kiri. Supaya apa? Supaya semua view itu akan tampil objeknya. Kemudian chamfer box ini saya nonaktifkan ya dengan escape. Nah, ini adalah objek pertama kalau kita pilih. Kemudian kalian masuk modify. Nah, ini kita bisa length-nya bisa diubah-ubah. Length, width ya, height, bahkan fillet. Nah, filletnya bisa diubah-ubah, lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi pilihnya adalah pilih dulu modify, parameternya boleh diubah-ubah. Oke, jadi setelah ini kita akan bikin sandaran kiri kanan. Pilih ya. Kali ini kita akan duplicate. Pilih duplicate move ya. Jadi pilih objek, pilih move, tekan shift pada keyboard, geser ya, lepas. Nah, oke, di sini ada copy, ada instant, ada reference. Kalian harus pilih copy, kenapa? Karena kalau kalian pilih instan, maka objeknya itu kalau diubah dua-duanya selalu akan ikut berubah. Kalau instan itu yang satu berubah, yang satu akan ikut berubah. Misalnya yang satu di scale, yang satu akan ikut berubah. Jadi kalian harus pilih copy.
Ya, setelah itu oke. Kemudian dari sini kalian bisa gunakan parameter, boleh menggunakan parameter seperti ini ya. Ini kalian geser, ingat ya ini kira-kira ya, jadi nggak harus persis seperti AutoCAD. Kemudian pilih, tekan Shift, lepas. Ingat ya, clone-nya tipenya adalah copy, oke. Kemudian digeser. Nah, ini saya zoom extend, saya gedein. Nah, sekarang kita akan bikin sandaran yang di belakang. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita kopinya atau clone-nya dari perspektif? Boleh, tapi harus hati-hati. Jadi pada waktu kita clone dari perspektif, ya perhatikan kursornya ini harus di sumbu yang, misalkan kalau di sini adalah sumbu Y ya, berarti ini harus di sumbu Y, baru tekan Shift, klik kiri, tekan Shift ya, sorry, kemudian klik kiri, geser, lepas, oke. Nah, seperti ini. Nah, cara pertama tadi kita mengubah ukurannya dengan menggunakan modify. Cara kedua, kalian bisa pilih objeknya, kemudian di sini ada yang namanya scale. Jadi kalian pilih scale, kemudian ini klik kiri tahan, ini kita bisa scale. Nah, kemudian dari scale yang dari perspektif pun boleh, yang penting harus kalian perhatikan sumbunya. Nah, kemudian baru move, seperti ini. Nah, kalau kalian ingin agak miring sedikit, gunakan rotate. Jadi dari posisi lift ini kelihatan kalau ini kan tegak. Kalau ingin miring sedikit, pilih sandarannya, kemudian pilih ini ya, rotate, kemudian miringkan sedikit. Seperti ini. Nah, kalau ini terserah kalian, kalian mau menggunakan bentuk sofanya seperti yang kalian inginkan. Kemudian di sini tekan ke atas, tekan shift, oke. Saya gunakan scale, ya kita gunakan scale, ini dikecilin seperti ini. Nah, ini udah jadi sofanya, ya. Jadi ini udah jadi sofa yang sederhana ya. Nah, kemudian untuk warnanya, karena kan di pertemuan ini saya belum ngajarin bagaimana cara menggunakan material. Jadi untuk warnanya, ini warna berdasarkan dari objeknya. Nah, kalau kalian ingin mengubah warna objeknya ya, ini kalian pilih, misalnya ini ya, dudukannya ini saya pilih. Kemudian jangan lupa modify ya. Ini filletnya saya gedekan karena bentuknya berbeda, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kalian lihat di sini ada yang warnanya hijau, ada kotak warna hijau, ini kalian klik, kalian bisa ganti warna di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bukan memasukkan material ya, karena saya belum ngajarin, tapi ini hanya mengubah warna dari objek ini. Pilih modify, kemudian pilih kotak kecil di kanan atas, klik, kita bisa mengubah warna sesuai yang kita mau. Seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya setiap perabot atau furniture ini harus di grup dulu, supaya apa? Supaya pada waktu kita menggandakan kita nggak pilih satu-satu seperti ini, ya. Jadi ini seperti AutoCAD itu harus kita kelompokkan dulu ya. Caranya adalah select object semuanya ya, select semua, kemudian pilih grup, beri nama sofa. Oke, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah jadi sofa. Kemudian kalau ini sudah di grup, berarti ini jadi satu kelompok ya. Jadi kita bisa menggandakan
tekan shift, kita gandakan seperti ini. Nanti tinggal kalian mau menata seperti apa. Apakah ada miring seperti ini? Maaf. Apakah agak miring seperti ini? Meja. Mejanya kita menggunakan standar, kita menggunakan yang namanya geometri. Kita pilih standar primitif, kemudian bikin box. Oke, di sini kita bikin box. Ya. Kemudian dari posisi front atau dari posisi samping ini saya naikkan sekian. Oke. Kemudian kita gunakan silinder. Ya. Kita nggak harus shading gini. Ini boleh seperti ini. Ya. Kemudian ini silahkan di copy, tekan shift, geser. Oke. Pilih keduanya, jadi bisa dipilih keduanya dengan tekan kontrol ya. Kemudian tekan shift, klik kiri tahan, kemudian digeser. Oke, lepas. Jangan lupa kalau sudah selesai, ini saya tambahin rak di bawahnya misalkan. Ya, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa di select, kemudian pilih grup, ini kita kasih nama meja. Nah, ini udah jadi. Ya. Nah, selanjutnya kita bikin lampu di sini ya. Lampunya di sini saya gunakan silinder. Untuk tiang lampunya. Ya. Kemudian silinder lagi untuk bawahnya ini. Ya. Jangan lupa nggak usah takut kurang besar atau kurang tipis atau bagaimana, tapi kita bisa modify ya. Ya, nanti jadi seperti ini. Ini saya putar dulu supaya kelihatan. Ya, begini ya. Nah, ini kemudian kita bikin kap lampu. Kap lampunya terserah, kalian boleh menggunakan yang bentuk lingkaran atau kalau di sini saya gunakan yang saya menggunakan cone ya. Jadi menggunakan cone, klik kiri tahan, lepas, geser ke atas, klik kiri, kemudian geser mouse-nya. Nah, kemudian baru ini boleh diletakkan di atas. Ya. Oke. Nah, ini udah jadi ada sofa, ada meja, kemudian ada lampu. Selanjutnya kita bikin rak. Ya, kalau untuk raknya kalian pasti bisa ya, karena di tantangan yang pertama kemarin saya minta kalian bikin rak. Ya. Bentuk raknya terserah ya. Terserah. Ya, dan nah, di sini kalau kesulitan menggunakan view perspektif, kalian bisa menggunakan view misalkan front atau di sini saya gunakan lift. Ya, jadi ini seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya saya gunakan box. Ya. Tekan shift. Ya, seperti ini. Jangan lupa setelah selesai select, kemudian group ya, rak.
Ya, ini jadi ini gambarannya seperti ini. Mungkin supaya ini kesan potnya. Oh ya, potnya boleh menggunakan yang tube ya. Maaf. Oke, kita bikin dari silinder. Maaf ya, saya ulangi lagi. Yang kun juga boleh ya, Bu ya? Oke, boleh Pak. Oh ya, boleh, boleh. Yang kon juga boleh. Saya gunakan tube aja ya supaya ada. Nah, seperti ini. Ya, oke. Oke, kemudian jangan lupa selalu di grup ganti pot. Nah, supaya kesan potnya betulan ya, ini kita beri tanaman ya di sini. Jadi di 3D Max itu ada tanaman. Cuman hati-hati kalian menggunakannya tanamannya itu 3D ya. Jadi kalau di render bisa sangat berat. Jadi untuk tanamannya kalian bisa masuk ke kompon objek. Maaf, sebentar. Kok saya lupa? Oke, ini di mana ini? Oke, AEC Extended ya. Jadi kalian masuk ke AEC Extended ya. Kemudian di sini ada Foliate. Nah, ini ada tanaman. Ini tanamannya itu bisa dirender dan akan muncul seperti ini misalkan tanamannya. Cuman kalian harus hati-hati menggunakannya karena ini berat ya dan ini 3D. Jadi misalkan saya pilih Big Yucca, ini saya kalian klik. Nah, Big Yucca ini akan muncul sebagai tanaman seperti ini. Dan ini kalau kalian modify, Big Yucca pilih modify, ini bisa ditinggikan. Ya. Cuman hati-hati jangan jangan rimbun nanti berat ngerendernya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini sudah jadi perabotnya. Jadi saya sarankan kalian bikin dulu perabotnya, kalian tata dulu perabotnya, baru kemudian kita membuat lantai, dinding sama plafon. Itu jauh lebih mudah daripada kalian balik, kalian buat ruangannya dulu, baru kalian buat perabotnya. Jadi untuk sementara seperti itu caranya supaya belajarnya lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat lantai, dinding dan plafon ya. Jadi kita kembali dulu ke modeling ya, standar box. Kalian pilih misalkan seperti ini adalah lantainya. Ya, ini lantainya. Ya. Kemudian kita bikin dindingnya. Oke, dindingnya seberapa? Terserah. Gitu. Maksudnya kira-kira gitu ya. Ya. Nah, kemudian di sini saya kita copy ya. Kemudian width-nya dikecilkan. Ya, seperti ini ya. Karena kita kan bikin rongga. Saya minta bikin ini karena nanti untuk apa namanya? Lighting, nanti ada lighting dari luar masuk ke dalam. Jadi ada semacam kayak bayangan. Kemudian untuk bikin banyak ya, perhatikan, pilih, tekan shift. Ini kan kita copy ya. Jangan lupa jumlahnya bukan lagi 1 tapi kalian tentukan berapa. Misalkan di sini saya masukkan 8. Nah, jumlahnya ada 8. Kemudian ini shift ya. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya kita pilih box lagi. Ini bikin aja secara acak ya, cross gitu. Ya. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Jadi kaliannya bikin seperti ini nanti. Oke. Kemudian yang untuk plafonnya, kalian bisa bikin atau bisa di-copy dari lantai. Jadi dari lantai dipilih, tekan shift, geser ke atas, lepas, oke.
Nah, kalian sudah punya sebuah ruangan. Seperti ini. Untuk yang lain-lainnya sih boleh ya ditambah-tambahin sesuatu, silahkan. Misalnya di sini saya tambahin supaya kesannya ada aksennya. Nah, oke. Ya, ya. Nah, nanti silahkan dimodifikasi sendiri. Seperti yang saya sudah berikan contohnya itu ya. Nah, ya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Jadi jangan lupa kalau sudah jadi kalian harus save dulu ya, karena keasikan kerja lupa save nanti bisa hilang. Jangan sampai terjadi itu, jangan lupa. Kemudian silahkan di save dengan nama mahasiswa, nama kalian sama minggu keberapa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah masih perspektif ya. Jadi ini belum kamera. Nah, untuk membuat kamera itu ada dua cara, cara yang pertama itu kita masuk ke kamera, ya, kamera. Kemudian dari posisi top, biasakan dari posisi top, ya. Kameranya standar. Kemudian kita gunakan kamera yang target, ya. Jadi yang target itu misalkan berdiri di sini ya. Kita berdiri di sini, klik kiri, tahan, akan muncul lambang kamera. Kemudian kalian mau melihat mana? Jadi arahkan kita melihat ke ruangan lepas. Nah, kita punya satu kamera. Saya ulang lagi ya. Comment create, kamera, pilih standar, pilih target. Pada posisi top, klik pertama adalah posisi kamera, geser targetnya melihat mana? Lepas. Nah, kemudian jangan lupa escape. Biasakan escape untuk mematikan perintah. Kemudian kursornya kita pindah ke perspektif. Ya, ini kan masih tulisan perspektif, belum kamera. Jadi ini bisa berubah-ubah. Kalian ketik C atau taruh kursornya di perspektif, klik kanan. Di sini ada tulisan kamera 1. Ya. Nah, kalau kita pilih itu kameranya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kamera ini masih di bawah. Kita perhatikan bahwa kamera ini masih mata cacing, mata cacing. Di posisi lantai ya, Bu? Iya, masih di posisi lantai. Jadi dari posisi front ini kalian geser ke atas. Nah, kita melihat kemana? Nah, kemudian kita pilih target. Kalau kesulitan milih target karena kan di sini ada objek nih banyak. Nah, takutnya kan kena objek lain. Ketik H, pilih target, oke. Kemudian ini geser. Ya. Nah, ini baru di adjust ya, digeser-geser. Nah, ini seperti ini. Jadi ini ruangannya seperti ini. Nanti tulisannya kamera. Jadi kalau kita kembali perspektif, kalau kita kerja kan lebih suka perspektif, ketik P. Nah, kita geser-geser gini kan. Nah, oke. Kemudian ketik C untuk kembali ke kamera. Ya, jadi ketik P, jangan lupa ketik P untuk geser-geser, ubah-ubah. Kemudian ketik C untuk kembali ke view atau kamera yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua, ini lebih mudah ya. Ini perspektif ya. Ini perspektif ya, saya ketik P. Nah, kemudian kan kita ubah-ubah gini. Kemudian kita zoom. Pokoknya kita kalian cari view yang menurut kalian bagus. Ya, ini kita zoom begini. Ini diputar-putar. Wah, ini keren ini. Saya mau view yang ini gitu misalkan. Jadi dari perspektif kita putar-putar, kemudian kita cari view yang pas. Nah, kemudian bagaimana supaya view ini tersimpan jadi tidak berubah lagi? Caranya adalah kalian masuk ke view. Views ya, klik, cari create camera from view. Jadi create kamera standar
create standard camera from view ya. Klik, nanti ini jadi kamera bukan perspektif. Ya, jadi kalau kita ketik P, geser-geser, ketik C, nanti ada kamera 2. Nah, ini kalau klik kanan kamera, ini sudah ada kamera 1, sudah ada kamera 2. Nah, jadi kita bisa bikin berbagai macam view ya. Ya, misalnya jangan lupa ketik P dulu baru diputar. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, misalkan saya mau tampilan seperti ini. Ya. Kemudian view, create standard camera from view, klik kiri. Nah, nanti kita langsung punya beberapa klik, kameranya ada 1, kamera 2. Oke. Taruh di sini, klik kanan, kamera 3. Nah, seperti itu. Nah, Kayak scene ya, Bu ya. iya. Kayak The Sim. Kayak scene. Scene. Oh Scene-nya ya. per ini. Ya. Oh iya, iya betul. Iya betul. Oke, nah ini kalau kalian sudah, ini kan harus disimpan dalam bentuk JPEG ya. Jadi kalau di sini tidak export ya, kita belajar render. Jadi bukan export jadikan apa, bukan ya. Jadi ini harus kita render supaya tersimpan sebagai JPEG. Nah, rendernya itu di sini ada rendering. Saya belum ngajarin render setup ya, jadi langsung render aja. Apapun settingannya render aja. Nah, nanti ini jadi render. Cuman di sini kan memang belum ada lighting, belum ada material, belum ada apa-apa. Jadi biarkan aja seperti ini apa adanya ya. Ya, caranya adalah render. Oke, kemudian simpennya ada di sini save image. Nah, kemudian formatnya tinggal dipilih, kalian mau JPEG aja ya, jangan BMP besar, nanti JPEG aja. JPEG. Kemudian kalian tulis namanya apa gitu ya. Misalkan di sini latihan. Sorry. SAA tugas 3A view 1 misalkan. Tinggal di save. Oke. Nah, nanti akan tersimpan. Kemudian kita kalau mau ganti lagi ketik C, klik kanan, ini ya, klik kanan, kita pilih kamera 2, kemudian rendering. Nah, kemudian pertanyaannya pasti ada yang suka shortcut ya. Kalau di keyboard apa ya yang cepat? F9. Jadi kalau rendering, kalau di keyboard F9 ya. F9 gitu ya, ini cepat ya. Save, kemudian diberi nama lain. View 2. Save. JPEG. Itu berlaku untuk semua jenis ya, Bu ya? Jenis komputer. Iya, sama kok, Pak. Kalau sudah karena ini nanti komputernya kan untuk semua versi sama. F9 nanti keluarnya sama. Terus untuk Mac kan nggak bisa digunakan, jadi terpaksa mereka harus pakai ini. dua OS. Windows ya gitu. Sudah sampai di sini aja Pak, nanti tinggal ditunggu videonya. Nanti ini untuk target minggu depan Pak Yusuf, untuk target minggu ini yang kemarin itu loh Pak. Jadi mereka itu bikin rak cuma 1 atau bikin apa namanya artikel Pak yang belum siap kemarin. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Ada Bu tadi di kolom chat ya, tapi sudah dijawab Pak Andi. Tapi mungkin iya, Bu Desi ada jawaban lain. Oke, coba dari Putri ya, Putri Revinda. Ini untuk rotate apakah tidak bisa ditulis berapa derajatnya? Kayak di AutoCAD. Bisa. Oke, pertanyaannya. Oke, saya. Pak Andi menjawab dengan kata-kata, saya menjawab dengan tulisan ya. Dengan langsung praktek. Oke, apakah ini bisa? Jadi misalkan ini ya, saya bikin box. Ini saya berantakin lagi.
Oke, ini misalkan bikin box. Oke, ini saya kembalikan. Ini perspektif ya, Pak. Ini saya kembalikan ortografik. Jadi kayak di mana? Jadi ortografik itu seperti ini. Nggak ada sudutnya biar gampang kalau buat. Jadi ini biasakan ortografik ya kalau membuatnya. Kalau bikin kameranya baru perspektif. Nah, ini kan perspektif. Ini ortografik. Nah, oke, untuk rotate-nya bisa diputar, bisa. Nah, ini kan diputar. Nah, ini bisa di bawah ini ada sumbu X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, ini bisa masukkan kalian. Nah, gitu. Ya, ini cara pertama. Jadi ini langsung masukkan aja misalnya 0 gitu kan kembali. Jadi di bawah sendiri misalnya sumbu Y 45 derajat. Nah, itu bisa bisa. Nah, itu cara pertama ala AutoCAD. Jadi kita main ketik gitu loh, Pak. Tapi ada cara pakai snap. Jadi kalau miring itu ada berapa derajat gitu kan. Kita males ya kalau ngetik-ngetik kalau sudah di 3D Max ini. Jadi ini kalian bisa klik angle snap toggle. Nah, ini bisa lewat sini. Ini nyalakan dulu, nyalakan dulu. Jadi kalau ini langsung ada angle-nya. Jadi dia nggak ngawur, langsung per 5 derajat. Nah, kelihatan kan? Nah, gitu ya. Jadi cara pertama di bawah sini bisa diketik ini sumbu X, Y, Z. Ini cara AutoCAD ya, semua serba ketik sama cara 3D Max. Ini snap angle snap toggle-nya dinyalakan supaya kita bisa langsung klik kayak ada snap-nya. Ya. Nah, ini kan kelihatan di situ ada berapa derajatnya muncul. Nah, itu jawabannya. Terserah mau pakai yang mana. Begitu. Begitu. Terima kasih, Bu. Iya, ada pertanyaan lain? Saya Bu, Ya. saya mau tanya untuk objeknya mau dipindahkan itu kan awalnya saya ada ini ya Bu, apakah kayak arah panahnya itu loh. Misal lagi pencet ini ya, terus nanti Terus? keluar kayak sumbu Z, Y, Ya. X-nya. Terus? Nah, itu saya awalnya ada. Nah, seperti itu Bu. Awalnya terus, ada, terus hilang ya. sekarang. Oh ya, terus kita lupa pencet apa? Itu namanya gizmo. Gizmonya mati. Iya Bu. Cara ya, jadi untuk itu pasti terjadi dan memang sering terjadi itu. Jadi untuk menyalakan gizmonya kita ke sebentar customize preference. Nah, perhatikan ya. Jadi ini terjadi, kalian perhatikan semuanya yang sekarang lagi memperhatikan. Karena gizmo itu sering tiba-tiba off karena kita lupa pencet apa dan itu sering banget terjadi. Dan saya pun kadang-kadang kehilangan gizmo. Jadi caranya adalah customize preference ya. Terus ini kan ada gizmos ya. Nah, ini ya off, ini ya dicentang aja on. Kemungkinan besar ini off dengan sendirinya, enggak tahu mencet apa gitu ya. Itu aja, setelah itu oke. Jadi misalkan gini ya. Nih coba ya, preference gizmonya saya matikan ya. Oke, terus move. Ya, move. Nah, ini kan nggak keluar ya ini ya. Nah, iya betul. Ya. Jadi customize, preference, gizmos, ini on ya. Oke. Nah, nanti muncul lagi nih. Ibu, kasih. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan lain yang sudah nyoba sebelumnya? Saya Bu ada tanya. Iya Pak. Di 3D Max ini ada OSNAP-nya nggak Bu ya? Kayak di AutoCAD. Kan tadi ada Pak. Bu Desi kan buat apa lampu tadi, terus apa namanya itu kan harus mempresisikan lingkarnya dengan apa pusatnya itu loh, midpoint-nya. Enggak, kalau di sini ada, tapi saya sarankan nggak pakai Pak. Karena apa ya? Itu memang orang teknik itu memang begitu Pak. Disuruh bebas malah nggak mau bebas. Sama saya pertama kali belajar sibuk sama OSNAP sama snap karena saya maunya persis
persis, padahal latihan ini sebenarnya hanya untuk supaya mereka terbiasa. Tapi ada, jadi ini Pak, snap toggle. Jadi kalau kita klik, ini snap, jadi nah ini kan muncul ini loh Pak, ya kan? Oh, ya. Ya, tapi malah buat saya tambah pusing karena kan kecantol terus gitu loh. Jadi kalau di sini akan muncul ini Pak. Nah, jadi ini snap toggle itu seperti AutoCAD. Itu memang objek snapnya. AutoCAD kan objek snap. Sama kok, isinya juga sama. Kalau klik kanan ya, ini sama Pak. Lo pivot, perpendicular, vertex, endpoint, tangent dan sebagainya sama persis. Tapi ada yang grid. Jadi dia bisa, kalau gridnya nyala, G-nya saya pilih. Nah, ini bisa di sini Pak. Jadi ini yang kalau saya mau persis ya. Kalau kita mau persis nggak, karena saya suruh ngawur tapi tetap nggak bisa kan, kita maunya persis ya, bisa pakai ini. Ini namanya snap toggle. Ya, saya lebih sering pakai ini aja. Ini saya matiin. Gitu. Soalnya kan tadi kalau misalkan kira-kira ya Bu, buat misalkan lampu tadi ya, antara alasnya dengan batangnya tadi, yang tongkatnya itu yang di tengah. Nah itu kan kalau pas presisi kan bagus ya dia nempel. Kalau nggak presisi bisa keangkat sedikit, ada space-nya itu. Iya Pak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Ini kalau nempelkannya itu berarti harus berpotongan begitu ya? Berpotongan iya, antar masalah. Nggak masalah. Nanti ada, karena yang nanti dinilai itu yang JPEG-nya, nanti hasilnya seperti apa. Kalau yang apa namanya cross, nanti ternyata, bentar ya Pak, ini saya zoom SD. Nah ini kan, ini nggak pas. Maksud saya gitu. Nah ini ternyata kalau kita lihat, nah ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini untuk latihan aja supaya tangannya lemes. Karena pertemuan. Saya ingin tahu aja sih Bu. Oh biasanya iya, kalau untuk, kan biasanya kalau di SketchUp itu kan ada yang bisa diklik persis di permukaannya gitu. Iya Pak. Ini bisa, tapi menurut saya rumit. Oke, jadi ada yang tanya juga Bu ini. Iya, boleh silahkan. Apa Pak? Sewaktu saya coba pakai snap toggle-nya untuk presisi tetap nggak bisa ya Bu, dari Putri. Oh, snap toggle-nya nggak bisa. Ini ya maksudnya. Klik kanan, berapa angle-nya? Ini 5%-an. Kalau misalnya 45, angle-nya 45, ya sebentar, ini saya box. Oke, pilih rotate ya, harus rotate dulu. Nah, ini 45. Kalau klik kanan bukan 45 tapi 0. Rotate. Oh, ini bisa, ini bisa. Ya, ini Pak ngawur juga kan itu. Gitu aja. Atau pakai ini aja kalau mau pakai yang di bawah ini. Oh ya, ada lagi sih, satu lagi. Pakai F12. Ya, jadi pakai F12 juga bisa. Ini langsung bisa diketik di sini. Gitu. Jadi misalnya ini mau 45 derajat bisa langsung ketik gitu, Pak. F12. Jadi ada 3 cara, mau dipakai yang mana terserah. Gitu. Jadi ada yang di bawah ini, ada snap toggle, ada F12. Sebentar ya Pak. Iya. Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi teman-teman di chatroom aja ya, sambil nunggu Bu Desi. Biasa kalau bersama baca-baca. Oke. Iya. Bu, bisa coba snap toggle-nya presisi, tetap enggak bisa ya Bu. Oke, terima kasih. Oke ya, pakai yang itu aja F12 boleh, atau pakai yang di sini kalau snap toggle-nya nggak bisa.
Oh iya Bu, kalau untuk 3D Max ini bisa nyimpen nggak ya kalau untuk library gitu? Misalkan kalau kita buat Oh, sofa gitu, kita simpen ming satu sofa gitu. iya, minggu depan Pak kita insert kita Oke. jadi minggu ini tuh untuk latihan perkenalan pakai yang ada di sini. Minggu depan itu justru setelah ini kita kalau bikin interiornya nggak bikin. Kita nanti insert library. Jadi minggu depan itu tetap interior, tapi kita insert library semua objeknya kecuali dinding sama plafon sama lantai, Pak. Sama rendering. Jadi lampu sama apa namanya material sudah saya berikan minggu depan sama insert library. Baik, baik. Iya. Siap. Jadi yang sekarang simple aja ya. Latihan dulu. Nanti pasti ada problem, tanyain aja minggu depan. Iya, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau nambahkan sedikit aja. Oh iya, silakan Pak Pak Andi. Pak Andi silakan. Kalau menurut saya sendiri, kalau snap di 3D Max dibanding di AutoCAD kan memang apa namanya kurang enak ya dibanding yang kayak di AutoCAD. Iya. Jadi AutoCAD kan toolsnya mungkin untuk snap segala macam, rasanya kok lebih pas gitu maksudnya. Karena mungkin di 3D Max juga dia lebih untuk bikin karakter mungkin ya. Iya betul. Jadi malah jadi gini ya, kalau di 3D Max itu kalau orang teknik belajar 3D Max disuruh free malah nggak bisa free. Pikiran saya snap itu pertama kali saya belajar, terutama waktu saya harus belajar bikin karakter, satu karakter gitu, malah saya bingung dengan sisi kiri sama sisi kanan, padahal makhluk hidup itu kan nggak ada sisi kiri sama kanan, kan beda, dan itu memang nggak free dan wajar Pak. Sama kayak orang desain grafis disuruh bayar AutoCAD setengah mati. Mereka terlalu free. Tapi kalau untuk rendering kayaknya 3D Max tetap paling bagus ya, 3D Max sama V-Ray ya mungkin ya. Iya, paling bagus. Tetap menurut saya ya, kalau saya sudah nyoba Enscape dan lainnya, Enscape itu masih ada yang terlalu kelihatan Enscape-nya gitu. Masih ada yang agak sedikit kartunnya ya Bu ya. Iya, tapi karena instan ya Pak, gampang tinggal klik jadi gitu ya. Sedangkan di 3D Max ini kita itu punya karakter karena nyeting sendiri, V-Ray nyeting sendiri, Mental Ray nyeting sendiri, standar juga nyeting sendiri. Jadi kayak yang kita belajar kan nanti standar ya, kita nyeting sendiri. Mental Ray tetap nyeting sendiri. Terus V-Ray walaupun plugin tetap nyeting sendiri. Jadi setiap kita misalnya bertiga atau berempat ya, itu pasti kelihatan, oh ini renderannya Bu Desi, oh ini renderannya Pak Yusuf, ini renderannya Pak Andi. Tapi kalau menggunakan plugin yang rendering yang mudah itu akhirnya nggak ada karakternya. Sama soalnya semuanya sama gitu ya Bu ya. Iya, tapi gampang. Ya Pak Andi ya, gampang. Enscape itu kan kayak game ya Bu ya. Iya, gampang. Oh ya, tapi tinggal taruh aja. Iya, terus capture ininya juga gampang sekali. Gampang. Tapi kalau untuk 3D artis pasti biasanya nggak mau pakai itu. Mereka punya settingan sendiri, rahasianya mereka, Pak. Ya, betul Bu. Betul. Kita nggak dikasih, gitu. Hunting ini ya Bu ya, apa namanya, hunting untuk foto-foto gitu dia hunting sendiri Bu. Ini cocoknya di. Oh iya. Iya. Keren itu 3D artis teman-teman, kalau teman-teman ini 3D artis arsitektur. Jadi apa namanya, satu bisnis yang wah itu mahal loh itu. Mahal itu kalau betulan 3D artis. Tapi dia harus menguasai Photoshop juga, termasuk plugin di Photoshop, karena memang hasil akhir 3D artis ya Photoshop menurut saya. Tapi biasanya background pendidikannya nggak harus arsitek, banyak yang dari grafis juga bisa. Grafik, orang seni juga bisa masuk situ. Cuman kalau disuruh desain bahaya Pak, ngawur mereka. Komposisi ukuran terutama ya Pak. Jadi kalau misalkan Pak Yusuf disuruh desain kamar 3x3 kan langsung ngerti. Oh berarti kamar tidurnya masuk ukuran piro gitu supaya enak gitu. Kalau 3D artis kan enggak, yang penting keren gitu. King size dimasukkan aja. Yang penting kan dia rendernya. Iya.
bagus. Tapi itu salah satu profesi yang lumayan menjanjikan kalau mau ditekuni. Ini saya lagi nyari 3D artis untuk kantor, ini susah ya. Banyak tapi nggak ada yang Bu. bagus. Ya, saya sendiri bukan 3D artis yang bagus ya, sekedar sebagai desain aja. Karena kalau fokusnya sekedar render gitu aja kan ya bisa banyak, ya, tapi kan ini 3D artis betulan tuh mahal loh, Pak. Iya. Per view-nya mahal. Ambience-nya itu dia dapat banget, Bu, kalau 3D artis itu keren ini. Betul. Padahal ruangannya nggak ada apa-apanya, cuman putih aja nggak. Terutama dia nyari pencahayaan, dah. Yang lainnya gampang. Wangel itu Pak, pencahayaan sama nyeting di ininya, settingan di V-Ray-nya. Saya sendiri pernah nyoba. Itu harus coba berkali-kali untuk dapatkan betul-betul yang pas menurut saya gitu. Dan itu benar-benar 3D artis. Karena mereka fokusnya memang kayak gambar ya. Itu terus beda sama arsitek. Kalau kita kan fokusnya desain. Iya. Beda. Merancang ya, teman-teman. Merancang. Kayak Pak Andi itu yang penting kliennya oke ya Pak Andi ya. Iya. Tapi yang 3D artis yang saya tahu ada yang 3D Max sama V-Ray. Ada juga yang dia 3D Max, V-Ray, dia jago main di Photoshop-nya, Bu Desi. Iya, makanya tuh finishing terakhir menurut saya 3D artis semuanya di Photoshop. Photoshop juga, ya. Iya, pasti Photoshop. Pasti. Sama plugin-pluginnya, jadi ya benar-benar dia Photoshopnya jago. Padahal kadang kalau rendernya gitu-gitu aja dimasukkan. Tapi di Photoshopnya pun mereka juga pakai plugin loh, Pak. Oh iya. Yang gambar tanaman yang nempel di dinding itu kan mereka itu pakai ada plugin-nya sendiri. Ada plugin-nya sendiri. Ya. Dan harus belajar sendiri ya. Tapi memang hasilnya memang sepadan dengan harganya. Harganya lumayan. Ada lagi pertanyaannya anak-anak? Ini ada yang ini enggak? Ada saya rasa. Ada yang Pak ya. Kalau enggak ada teman-teman saya share untuk absen kedua ya. Oke, waktu coba sendiri. Oh ya sudah enggak ada. Oke Pak, ini sampai di sini aja dulu ya. Saya tunggu hasilnya. Nanti saya share ini Pak contohnya yang itu ke grup seperti biasa. Oke, itu aja Pak Yusuf. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Yusuf, Desi. Pak Christopher, Saya Pak Andi. share screen ya. Ya silahkan Pak, sebentar saya stop. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Jangan lupa tugasnya ya. Hari terima ini kasih, ya. Pak Andi. Hari 15 ya teman-teman. Pak Kris. Ya. Pak Yusuf, Pak Kris. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Saya N ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu.